siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, ada banyak yang belum terungkap dari kasus pembunuhan berencana Yosua. Salah satunya adalah soal pelecehan. Benar terjadi atau tidak? Jika iya, apa buktinya? Jika tidak, apa pula alibinya? Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupasnya. Saya akan mulai dengan mewawancarai secara khusus pengacara yang baru dari Bribka Riki Rizal. Saudara, saya berada di kantor Erman Umar. Ia adalah pengacara yang baru dari Bribka Riki Rizal. Dan di sebelah sana adalah kantor Arman Hanis, saudara. Jadi memang satu lantai di sini. Apakah berada dalam satu kubu? Anda satu lantai dengan Arman Hanis, jangan-jangan Anda satu kubu dengan Arman Hanis. Jadi 1 lawan 4 betul. Eliezer melawan Sambo dan juga Riki Rizal yang berada satu kubu. Kalau saya bilang satu kubu, nggak bisa juga kita bilang satu kubu. Saya akan uji Anda Oke. dengan pertanyaan pertama. Apakah Verdi Sambo ikut menembak Yosua? Apa yang kemudian terjadi di Magelang? Apakah terjadi pelecehan? Saya yakin bahwa Komnas HAM tidak berdiri di ruang hampa. Ada indikasi kebohongan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini adalah seorang perwira menengah di Polda Metro Jaya, akan karangan soal pelecehan. Ada juga karangan soal pelecehan yang sebelumnya ada di rumah dinas Duren 3, lalu kemudian berpindah skenarionya pelecehan di rumah Magelang. Dari skenario kebohongan itu, apakah Komnas HAM tidak mempertimbangkan? Lalu dengan serta-merta, dengan tanpa dosa, menyatakan bahwa ada dugaan pelecehan seksual. Padahal ada skenario sebelumnya. Saudara, sejumlah hal belum terungkap. Salah satu diantaranya adalah soal pelecehan Putri Chandrawati. Benarkah? Sejauh ini ada dua pendapat. Pertama, terkait dengan temuan Komnas HAM yang menduga ada pelecehan. Pada 7 Juli tahun 2022, sekitar pukul 00 WIB, adanya perayaan hari ulang tahun pernikahan saudara FS dan PC. Pada tanggal yang sama terdapat dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap saudari PC, di mana saudari FS pada saat yang sama tidak berada di Magelang. Padahal sebelumnya, saudara, Kabarreskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto menyatakan bahwa kecil kemungkinan terjadi pelecehan seksual. Ya, kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan terjadi itu. Terima kasih, Bapak. Saudara, jika kita lihat dari rekonstruksi, saya ingin sedikit kembali ke belakang, bahwa tidak ada satupun adegan yang menunjukkan bahwa ada indikasi pelecehan seksual, baik di versi rekonstruksi yang diperankan oleh para tersangka maupun versi rekonstruksi oleh grafik atau visual 3 dimensi. Saudara, saya ingin mengupas lebih dalam, dan saya mendapatkan informasi untuk pertama kalinya pengacara Bribka Riki Rizal baru saja beberapa waktu yang lalu ditunjuk. Dan saya ingin mewawancarai lebih dalam berbagai hal, termasuk soal pelecehan dan juga hal-hal lain yang diketahui oleh Bribka Riki Rizal. Saya akan menuju ke sana. Saudara, saya berada di kantor Erman Umar. Ia adalah pengacara yang baru dari Bribka Riki Rizal. Tapi ketika saya datang ke kantor ini, saya mendapatkan sebuah hal yang jadi pertanyaan buat saya setidaknya, karena di kantor ini ia satu lantai dengan kantor Arman Hanis yang merupakan pengacara dari Verdi Sambo. Apakah ia satu kubu dengan
Verdi Sambo, tentu ini menjadi pertanyaan. Saya akan menanyakan nanti, tapi saya akan menuju dulu ke Anda, menunjukkan ini adalah kantor dari Bung Herman Umar, ya. Dan di sebelah sana adalah kantor Arman Hanis, saudara. Jadi memang satu lantai di sini. Apakah berada dalam satu kubu? Seperti juga yang saya sampaikan bahwa Eliezer sendiri melawan 4 tersangka lainnya. Ini masih pertanyaan. Saya akan menuju ke Herman Umar, pengacara Bribka Riki Rizal yang baru, untuk mengupas hal ini. Termasuk juga soal apakah pelecehan itu ada, bagaimana dengan uang yang kabarnya diberikan oleh Verdi Sambo ke Riki Rizal, lalu apa yang terjadi sesungguhnya di rumah Magelang sehingga memunculkan sebuah pembunuhan berencana. Saya akan berusaha itu saya. Kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan terjadi itu. Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J. Dan saudara, di hadapan saya sudah ada Herman Umar. Ia adalah pengacara yang baru dari Riki Rizal, Bribka Riki Rizal, betul ya? Ya, Bung Herman? betul. Sejak kapan jadi pengacara? 23 Agustus. Oh, hanya beberapa pekan lalu ya? Ya. Oke. Sebelumnya Riki Rizal tidak ada pengacara? Saya dengar dari Arman Hanis juga. Dari Arman Hanis? Hanis juga yang mendampingi gitu. Oke. Anda satu lantai dengan Arman Hanis, jangan-jangan Anda satu kubu dengan Arman Hanis. Jadi 1 lawan 4 betul. Eliezer melawan Sambo dan juga Riki Rizal yang berada satu kubu. Ya. Kalau saya bilang satu kubu, ya mungkin nggak bisa juga kita bilang satu kubu. Kalau masalah kantor, saya berkantor di sini baru 2 tahun. Mungkin Ya. Arman Hanis sudah lama gitu kan. Oke. Dan saya baru bertemu sebelum ada kejadian ini dengan Arman Hanis itu baru sekali. Dan pada saat rekonstruksi dia ketemu lagi, Oke. Bang. Hanya itu. Anda menjadi pengacara Riki Rizal dengan harapan akan membuka semua yang terang dan benar. Saya akan uji Anda Oke. dengan pertanyaan pertama. Apakah Verdi Sambo ikut menembak Yosua? Itu berdasarkan rekonstruksi yang saya lihat. Rekonstruksinya ada 2. Ah. Rekonstruksi yang diperankan langsung tidak ada. Ya karena ada dispute, ya kan? Yang 3 dimensi ada. Oke. Dua-duanya versi polisi. Jadi versi yang pertama, Richard menyatakan bahwa dia disuruh menembak, kemudian setelah nembak tersungkur. Ini fakta yang saya lihat rekonstruksi kan. Riki Rizal melihat itu. Riki Rizal melihat Pada waktu saat Eliezer si menembak. Eliezer. Kemudian si Sambo menurut si Eliezer maju Ya. menembak juga. Menurut Eliezer. Eliezer. Menurut Riki. Tapi di situ kan nggak ada tanya jawab. Cuma itu aja. Kamu gimana Riki? Saya nggak melihat. Gak melihat, padahal Riki kan pada saat itu ada di lokasi. Iya, ada di lokasi. Ada di lokasi eksekusi. Iya. Bagaimana mungkin logikanya tidak melihat? Nah, pada saat bunyi tembakan, kan ada ajudan beberapa orang di luar. Betul. Ada apa? Dia Pakai HT. pakai HT. Oh. Dia bergerak Oke. balik melihat, karena kan orangnya dia, timnya, ya artinya ajudan juga. Kan hati Yang kalau mau menjawab nggak usah ngelihat balik. itu kan maunya kita. Oke, Ya baik. kan, karena perasaan dia kan semua Baik. orang nggak beda. Pengakuan dia seperti itu. Pengakuan dia seperti itu. Melihat HT langsung berbalik. Berbalik. Meskipun di depan mata ada Ya. eksekusi yang Dan- luar biasa. Iya. Dia udah, ya itulah Dan dikatakan oleh Verdi Sambo bahwa ada posisi di mana Riki Rizal ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, lalu kemudian ada Verdi Sambo dan juga Eliezer. Tapi apakah mungkin secara logika ketika itu kemudian ada HT dan dia berbalik? Kenapa Kok tidak? rasanya tidak mungkin. Kalau saya memang bisa. Oke. Karena bagaimanapun temannya juga. Setelah itu dia nggak melihat tikungan, nggak lihat muka, nggak tahu masih di mana. Balik lagi. Balik lagi. Posisi Sambo sudah menembak dinding. Dan sampai putar-putar gitulah. Oke. Tangga, kemudian ke arah TV, seperti itu. Oke. Ya bisa aja, kita kan nggak tahu. Ya, itu pengakuan dia setidaknya bahwa Riki Rizal menyatakan Tapi tidak ya- melihat Verdi Sambo menembak Yosua. Ya. Tidak melihat, saya garis bawah ya. Ya. Tidak melihat. Tidak melihat. Karena pada Dia- saat itu sedang menerima HT dan melipir sedikit. Ya. Meskipun secara logika ada peristiwa besar menerima HT, mungkin dia menerima HT iya, tapi kemudian melipir. Agak sulit untuk ada di Ya, bayangan itu saya. bisa. Artinya psikologi ini bisa 2 macam. Ya. Masyarakat menganggap itu, dan dia Baik. suasana kebatinannya kita nggak tahu juga. Artinya kalau saya mau mengatakan begini, berarti tidak ada satu BAP pun
yang diubah? Dari yang pertama tentu ada ya, yang kejadian pelecehan di Duren 3 lalu kemudian berubah menjadi Magelang, itu ada perubahan. Tapi setelah BAP kedua, tidak ada perubahan sama sekali. Terus terang aja baru dapat BAP, saya minta harus melalui prosedur ya. Baru dapat malam ini, malam tadi pada saat saya mendampingi lanjutan. Dan tentu saya nggak tahu detail seperti itu. Tapi yang benar selalu saya ingatkan, kamu sudah berbicara apa adanya, apakah bicara jujur pada saat lie detector? Sudah Pak. Sekarang saya tanya dari pribadi Anda, dari apa yang kemudian disampaikan oleh Ricky Rizal, berdasarkan nurani Anda, berdasarkan intuisi Anda sebagai pengacara yang sudah puluhan tahun, Anda pernah menjadi pengacara Tommy Soeharto, pernah menjadi pengacaranya pada waktu kasus dari Antasari Azhar, macam-macam ya. Apa yang dikatakan Ricky Rizal, jujur atau tidak? Kalau saya bicara menyatakan itu sulit juga gini. Jadi maksud saya, dia sudah menyatakan bahwa itu ada jujur. Yang kedua, di fakta rekonstruksi dia, pada saat mau lie detector, saya mengingatkan lagi, kamu jangan tidak, kalau itu akan terekam nanti. Kalau seandainya saja kemudian Ricky Rizal tidak mengakui bahwa apakah Verdi Sambo menembak atau tidak, jangan-jangan Ricky Rizal masih takut dengan Verdi Sambo sampai detik ini, dan dikirimkanlah Anda sebagai pengacara yang satu kubu dengan Arman Hanis. Oh, tidak. Anda dipilih dari siapa sih? Kok bisa tiba-tiba? Saya dipilih oleh keluarga. Jadi kebetulan keluarga Ricky Rizal, kok bisa kenal Anda? Kebetulan anak saya kan lawyer juga perempuan, namanya Zena. Jadi Zena ini punya teman polisi. Kebetulan polisi ini adalah suami dari sepupu dari Ricky Rizal. Mereka diskusi menyatakan perkembangan ini. Mereka menyatakan ada kejadian ini, tapi mereka udah punya pengacara yang disiapkan gitu ya. Tapi mereka tidak puas karena komunikasi tidak jelas, tidak ada. Itu kira-kira membuat mereka sampai punya niat GC juga. Ricky Rizal mau jadi justice collaborator. Waktu itu kata adik-adiknya atau keluarganya, dia udah membuat tulis supaya buat GC. Tapi ya, mungkin tidak ada yang mendukung di dalam apakah. Kenapa tidak ada yang mendukung? Padahal justice collaborator itu adalah pembongkar kasus kejahatan. Bisa meringankan hukumannya. Iya. Dia mungkin itu maunya awal, tapi karena tidak didukung, karena tim lawyernya dia nggak solid, komunikasi kurang, sehingga akhirnya nggak terjadi. Dia menurut dia urusan tangan, dia udah mengajukan. Dan di bawah Anda sekarang mau diarahkan ke saya JC. Udah siapkan. Saya udah siapkan ke JC. Saya serahkan konsep, saya kasih sama dia. Konsep apa itu maksudnya? Konsep ke GC. Salah satunya apa misalnya? Ya intinya selalu hanya global, menyatakan bahwa dia akan untuk berbicara benar dan jujur. Sebenar-benarnya, ya, dia akan butuh. Itu saya buat kan. Pada saat rekonstruksi, saya bilang sama dia, ini konsep saya, kan permintaan keluarga kamu. Setelah pada saat rekonstruksi, dia berjawab begini, kan mulai rekonstruksi Bapak udah ada. Dan saya udah menyatakan itu yang sebenarnya yang saya ketahui. Oleh karena itu, kita lihat perkembangan sepanjang kalau saya tidak terancam, kalau saya bisa memberikan kebenaran dan kejujuran, masih bisa, apalagi backup Bapak sebagai lawyer saya. Ya, buat apa saya ini, Pak? Jadi prosesnya sekarang Anda tengah membujuk Ricky Rizal untuk menjadi JC? Iya, tapi sampai saat ini, perkembangan terakhir, sampai detektor, kita belum belum ngajukan. Dia adalah salah satu tersangka dengan pasal pembunuhan paling tinggi, 340. Ini hukumannya ancaman maksimal hukuman mati, luar biasa. Logikanya orang pasti akan berusaha untuk melepaskan pasal itu. Salah satu caranya adalah dengan JC. Tapi kenapa tidak lakukan? Saya lihat saya lihat tidak mau juga seorang munafik. Karena dia udah menyatakan itu benar, versi dia ya. Kenapa tidak diajukan JC? Padahal dia bisa meringankan hukuman dari situ. Nah, itu udah saya sampaikan. Artinya ada sesuatu yang mungkin dia ragu, apakah dia jujur atau tidak? Itu saya tidak tahu sejauh itu. Tapi yang jelas, dia akan membuat JC, akan menggunakan JC itu pada saat dia intervensi lagi, atau dia keamanannya nggak aman kalau misalnya disuruh cabut lagi di persidangan. Dia kan bisa aja kemungkinan. Itu kan bisa berbalik, nggak ada. Meskipun sampai detik ini, dia masih terkena pasal 340. Dan 340 adalah pasal dengan hukuman tertinggi, di mana ancaman hukumannya mati. Dan dia tidak berusaha untuk mengurangi ancaman. Kalau saya melihat klien saya, RR, dia ada korban keadaan. Korban situasi. Contoh, kenapa? Pada saat dia disuruh menembak, dia tidak mau. Apa yang dikatakan waktu itu? Saya tidak berani, tidak mau Pak, tidak berani. Tidak dimarahi waktu itu sama Verdi Sambo? Enggak, Sambo tentu tahu pribadi masing-masing. Kalau si RR kan brimo, yang biasa fight. Kalau ini kan orang lantas, mungkin dia paham. Makanya dia kewajiban dia yang disuruh ajudan bukan mendampingi dia selesai, malah ngurus anak. Ricky Rizal ngurus anak. Ricky Rizal itu untuk ADC sekarang untuk mengurus segala sesuatunya anaknya yang sekolah di Magelang. Dan dia tinggal di Magelang. Jadi semacam ADC anaknya lah gitu. Iya. Jadi dia tinggal di Magelang. Luar biasa. Kuat itu terakhir juga dibantu karena dia berniat dia mau sekolah.
RR meminta ke Ferdi Sambo Ya. untuk disekolahkan Ya. menjadi perwira. Gitu. Oke. Dan dipersiapkan untuk Oktober. Jadi karena ini udah bulan Juni Juli, maka Kuat juga ikut membantu di sana. Oke. Untuk nanti kalau sama Richard. Pada saat nanti persiapan supaya udah cun lah antara anak-anak nih dengan mereka, pada saat Oktober atau ini baru si Anu siap untuk sekolah. Ricky Rizal termasuk salah satu yang terlama selain Kuat Ma'ruf. 3 tahun bersama dengan Ferdi Sambo dari Tidak 2019. bersama, tidak selalu. Jadi 2014 kan lantas, selain lantas sehari-hari membantu menyopirin Kapolresnya gitu waktu Oke. itu. Kapolresnya adalah Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. 2014. 2014. Pernah ada tawaran 2018 dia belum mau gitu Iya. kan. Sampai 2021 baru dia mau. Ya, artinya paling lama dia. Ya, dibandingkan Richard. Richard kan baru 2 tahun. Ma'ruf, betul. Joshua baru sekitar dari 2 tahun juga. 2019 ya kan. Saya mendapat informasi bahwa ada uang yang hendak diberikan oleh Ferdi Sambo kepada Ricky Rizal, jumlahnya 1 miliar. Betul? Saya melihat pada saat saya turun rekonstruksi. Oke. Ada peragaan di mana Sambo seolah memberikan uang setelah pemberian mereka keterangan BAP yang kira-kira Dan dianggap disebutkan rekayasa. jumlahnya 1 miliar. Kalau Yang Sambo menyebut 1 miliar? dispute, dia nggak bilang nggak Oke. mau bilang. Tapi 1 miliar itu dari? Model rekonstruksi itu kan penyidik yang bersuara. Oke. Jadi mereka iya aja. Oke. Si Rizal 1 bilang miliar, ya betul. 1 miliar ini, tapi nggak dilihat buka, Ya, cuma ya, amplop. amplop. Sanu 500 Kuat, si Ricky 500. Untuk apa? Ya ucapan terima kasih setelah membantu ibu. Terkait dengan kasus hukumnya. Kasus hukum yang pada saat dia setelah memberikan keterangan di selatan kalau nggak salah. Anda kayaknya ragu-ragu untuk menyampaikan Karena ini. nggak persis total saya tahu kan. Oke. Nanti saya Tapi akan tanyakan mungkin- kepada partner Anda yang juga kebetulan putri Anda. Ya, karena dia pernah BAP langsung. mendampingi pemeriksaan yang dia dengar itu. Oke. Tapi uang itu tidak diambil. Tidak. Kejadian di rumah dinas di Jalan Duren 3. Duren 3. Jadi kata-katanya itu adalah terima kasih sudah menjaga ibu. Hah? Terus baru ditunjukkan itu amplop, yang 1M katanya amplop ya, Iya. bukan diliatin duitnya. Kok tahu jumlahnya berapa? Kan disebut Oh, oke. sama Pak Efes kan katanya 1M itu untuk Richard Eliezer, Oke. 500 untuk Ricky, 500 lagi untuk KM. Dan itu diberikan 3 hari setelah kejadian, hari Senin berarti? Iya, setelah pemeriksaan itulah, setelah setelah kejadiannya. Jadi di minggu pertama lah intinya ya? Iya, di minggu pertama. Dan di rumah dinas itu. Dan itu tidak diambil oleh Ricky Rizal. Tidak, karena Ricky tidak mengharapkan itu. Kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan terjadi itu. Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J. Dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Yosua Huta Barat terus jadi isu utama. Diketahui awalnya, dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati disebut menjadi pemicu baku tembak antara Brigadir Yosua dan Barada Eliezer di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dugaan pelecehan yang dilakukan Yosua itu juga dilaporkan ke polisi. Namun, polisi menghentikan penyidikan dugaan pelecehan di rumah dinas Sambo. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Sementara, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komjen Agus Andrianto mengatakan, tim sus telah dikirim ke Magelang untuk mengusut peristiwa di sana. Kabar Reskrim menyebut, hanya Tuhan, Yosua, dan Putri Chandrawati yang tahu apa sebenarnya yang terjadi di Magelang. Bahkan, di hari penetapan Ferdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana Yosua, Agus meragukan dugaan terjadi pelecehan kepada Putri. Kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan terjadi itu. Isu pelecehan sempat mereda. Proses penyidikan pembunuhan Yosua terus berlanjut. Setelah polisi menggelar rekonstruksi, dugaan tindak pelecehan terhadap istri Sambo kembali mengemuka. Komnas HAM mengungkap ada dugaan kuat terjadi kekerasan seksual di Magelang sehari sebelum pembunuhan Yosua. Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022.
menindaklanjuti pemeriksaan dugaan kekerasan seksual terhadap saudari PC di Magelang dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kondisi kerentanan khusus. Artinya tadi dugaan kekerasan seksual harus ditindaklanjuti penyidikannya begitu oleh teman-teman kepolisian. Sementara Komnas Perempuan menyebut Putri malu melaporkan peristiwa yang dialami. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya dari awal itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. Dalam kasus ini, posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun, memiliki anak perempuan. Pernyataan Komnas HAM dan Komnas Perempuan kemudian dikritik berbagai pihak. Benarkah ada kekerasan seksual yang menimpa Putri? Atau ada hal lain yang membuat isu ini kembali muncul? Aiman mengupasnya. Saya bertanya, apa yang kemudian terjadi di Magelang? Apakah terjadi pelecehan? Tanggal 6 malam jam 12 saya tidur dibangunin. Ada upacara selamatan perkawinan Sambo sama ya, mereka bagi kue disuapin sama ibu. Ya, 12 malam itu ya? 12 malam. Oke, ulang besoknya pagi Pak Sambonya berangkat dengan Deden kalau nggak salah. Ajudan Deden. Yang lain. Kemudian disuruh ibu untuk membeli sembako lah. Ya. Pendisuan sekitar jam 2-an. Pada jam 2 siang. Okay. Siang pergilah dia sama Kuat. Oke. Udah selesai itu, di tengah jalan mau pulang, telepon anaknya, anak yang paling tua, tolong beli kipas angin sama makanan ayam penyek atau apalah gitu ya. Udah diantar. Setelah diantar, tahu dia ada lagi permintaan lain pas pulang. Pak, tolong ambil bantal di rumah. Balik lagi dia telepon ibu, nggak jauh. Si Anu karena ditelepon terus sama anaknya, ya udah dia pergi aja karena masih ada barang yang belum diantar. Si Richard minta tolong, saya mau ikut bang. Tadi kan Om Kuat, saya di rumah aja nih. Nah ikutlah dia, bawa sama RR. Pergi dia sekolah, ketemu Pamong, ketemu si. Pada saat dia ketemu Pamong di suatu tempat dekat masjid, masuk telepon dari Ibu PC ke Richard. Di mana apa sih? Oh saya nemanin Bang RR. Balik suruh ke rumah. Nah, sampai dia di rumah, lihat di bawah kok dia rumah lantai 2, nggak ada orang. Naiklah ke tangga. Di tangga itulah ada bertemu dengan si Kuat. Posisi si ini agak menangis, Susi. Jam berapa itu? Mungkin udah jam 4 sore kali. Oke. Jam 4 menjelang jam 5. Ada kejadian apa, Pak Kuat? Om Kuat. Tadi ada kejadian si Joshua turun kan saya tegur, saya tanya ada apa? Nah, dia menghindar lari ke bawah. Terus kemudian dia balik lagi, agak memaksa mau masuk ke ibu, dihalangin pakai pisau. Kuat yang menggunakan pisau. Iya. Kemudian ya udah, kamu lihat ke atas, masuklah dia, dilihat kamar ibu kan, ditanya lagi ada apa bu? Kata Ricky kan, dia malah menanya Joshua. Oh, jadi Ibu Putri pada waktu itu tidak memulai, saya dilecehkan, tidak? Tidak. Atau saya katakanlah diperlakukan tapi memang mukanya memang muka sakit dan muka agak gimana ya? Memang lagi sakit waktu itu. Iya, memang betul, sakit. Ya? Pada waktu Ricky masuk ke dalam, menanyakan ke Ibu Putri, Ibu Putri justru hanya menyampaikan mana Joshua. Iya, mana Joshua. Lalu panggilkan Joshua. Panggil Joshua. Turun ke bawah. Dia tanya ke Joshua, ada apa Joshua? Iya bang, itu Pak Kuat, kenapa kok marah-marah sama saya? Oke. Terus dia jawab si Ricky, ya udah, kamu dipanggil ibu, ayo dibujuk, gitu. Naik ke atas. 15 menit dalam sana? Ya mungkin lebih kurang ya. 15 menit. Ya. Saya mau tanya dulu, sebelum Anda lanjutkan, apakah mungkin ketika terjadi pelecehan, korban pelecehan memanggil pelakunya dan 15 menit hanya berdua di kamar? Ricky-nya menunggu, cuma dia pengen biar aja mereka bicara gitu kan. Iya. Ngapain dia harus masuk juga? Ibu ini kondisinya kan dengan posisi pintu ditutup. Oh enggak ditutup. Kamar ditutup? Enggak ditutup. Dibuka. Cuma si Anu ini agak sini. Kan ada pembicaraan dong ibu sama ini. Dan pembicaraan itu dia tidak dengar apakah apa. Nah, itu tapi 15 menit berdua di kamar pada ini saya nggak tahu, walaupun nggak tunggu, saya bisa perbaiki. Apakah 15 menit? Pokoknya lebih kurang lah. Iya, oke. Artinya cukup lama. Oke. Kemudian cukup kan dibawa bawa keluar kan? Dan itu kejadian pertemuan itu setelah yang dikatakan pelecehan itu terjadi.
Artinya secara logika itu tidak masuk akal. Ya, itu bisa pendapat, nggak apa-apa. Saya nggak bisa berpendapat Tidak itu. masuk Saya akal paksa. ketika itu terjadi pelecehan. Saya bertanya bahwa apakah Ricky mencurigai ada pelecehan sampai detik itu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Karena tidak ada. Kemudian gelagat gini, yang kemudian ini ada ini kan menunjukkan ke sana. Ya. Kemudian si Ricky bawa lagi turun ke bawah. Di bawah ditanya lagi, ada apa? Si Joshua udah berubah. Kalau tadi kan nggak emosi, nah sekarang nggak ada apa-apa, Bang. Dan dia ada hal yang menarik. Bagaimanapun Joshua kan punya senjata, punya panjang sama punya pendek. Dan itu diambil pada waktu itu. Diambil inisiatif. Kenapa kamu inisiatif, Bang? Saya sebagai yang masuk senior dibandingin Joshua dan banding kalau terjadi apa-apa nih antara kuat nih kok. Oh, tidak ada yang menyuruh. Tidak. Tidak ada perintah juga dari Ferdi Sambo. Tidak. Hanya karena ada pertengkaran antara Kuat dengan Yosua. Ya, setelah itu mereka tidur, Richard dengan Joshua satu kamar. Si Kuat di luar di ruang tengah. Setelah pagi baru dibangunin sama ibu supaya siap-siap ke Jakarta. Apakah ada keributan antara Ibu Putri dengan Ferdi Sambo yang diketahui oleh Ricky Rizal? Tidak. Baik di Magelang maupun di Saguling? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak Ricky Rizal tidak pernah mengetahuinya. Tidak pernah mengetahui. Itu yang diakuinya. Makanya dia kaget pada saat di Saguling dia dipanggil. Oke. Bapaknya kok terguncang, kelihatan menangis. Dan dia situ kaget. Jadi proses perencanaan pembunuhan menurut Ricky Rizal hanya pada saat ia disuruh menembak Yosua di rumah Saguling itu ya? Tidak ada yang lain? Tidak ada yang lain. Hanya itu saja? Hanya itu aja yang dia ketahui. Apa yang Anda dorong ke Ricky Rizal? Saya dorong. Saya memang melihat pada saat pertemuan-pertemuan rekonstruksi. Kan Sambo memang ada kelihatan masih gimana ya. Ada. Berkuasa maksudnya? Takutnya itu masih ada sih. Saya bilang, kalau di sidang kamu gimana? Ini kamu berhadapan-hadapan nanti. Bentar, artinya waktu berhadapan-hadapan masih ada rasa takut Ricky Rizal Ya, melihat Sambo. ada dilihat di Dan muka. Anda sebagai pengacara menantang. Ketika nanti di sidang Anda berani nggak bongkar-bongkar? Ya. Artinya ada kemungkinan selama ini mungkin yang masih bisa berubah di sidang dia akan mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak menyebut latar belakang yang lain. Cuma saya bilang, kalau misalnya kamu masih ragu, saat itulah kamu melepas. Artinya Anda gisi. sampai sekarang ini Anda sendiri sebagai pengacara masih ragu dengan kesaksian Ricky Rizal dan Anda berharap nanti di pengadilan akan dibuka yang sebenarnya. Kemungkinan itu tetap ada. Oleh karena itu kesaksian Ricky Rizal yang sejujur-jujurnya Ditunggu publiknya. Terima kasih. Pengacara dari Brigadir Kepala Polisi Ricky Rizal. Terima kasih. Masih Bang Herman. sama-sama. Sehat selalu. Dan setelah saya mencoba untuk mengumpulkan kejanggalan bila terjadinya sebuah pelecehan, saya kaitkan dengan fakta yang terjadi dari Magelang hingga Jakarta. Yang pertama, saudara, setelah pelecehan, Putri justru mencari Yosua dan memanggilnya. Uniknya, korban pelecehan, jika benar terjadi pelecehan, memanggil pelakunya dan berbicara empat mata di kamarnya. Mungkinkah itu? Yang kedua, saudara, masih melakukan perjalanan yang sama menuju rumah Saguling di Jakarta dari Magelang. Setelah pelecehan, jika memang betul terjadi, janggal. Keduanya masih melakukan perjalanan yang sama, meskipun dengan mobil yang berbeda. Yang ketiga, saudara, keduanya masih bersama-sama menuju ke rumah dinas Duren 3. Ini juga janggal. Pertanyaan selanjutnya, jika memang terjadi pelecehan, kenapa tidak seketika itu dilaporkan ke polisi? Padahal suami Putri, Ferdi Sambo, sangat berkuasa yang sering dikatakan sebagai pimpinan polisinya polisi. Ini tentu memunculkan pertanyaan-pertanyaan janggal yang sampai detik ini tidak terjawab. Dan ini memunculkan seolah, adakah pelecehan itu? Bisa jadi kecil kemungkinan atau bahkan tidak ada sama sekali. Saudara, apa yang terjadi ketika isu pelecehan tetap digaungkan? Dan bagaimana pula efeknya terhadap peradilan Ferdi Sambo dan sejumlah tersangka lain? Saya sempat mewawancarai Hakim Agung 2011-2018 yang bertugas di kamar pidana. Ia adalah Profesor Gayus Lumbun. Profesor Gayus Lumbun mengatakan, dengan adanya pelecehan, maka besar kemungkinan hukuman bagi Ferdi Sambo akan menjadi ringan. Misalnya ada pengaruh lain seperti emosi yang tinggi, demikian tinggi karena informasi dari istrinya. Itu skenario-nya, benar apa tidak kita buktikan. Dan itu spontan, itu hitungannya spontan. Itu bisa spontan. Oke, kalau itu terjadi, apa yang akan terjadi pada proses persidangan? Hakim akan berpikir apa? Hakim akan berpikir dia tidak berencana. Tidak berencana? Ya, spontanitas. Jadi 340 coret? Coret, 338 itu ya memang pengganti dari 340 kalau menurut konsep penyidik. Betul, tapi 338 kan pasal pembunuhan. Pembunuhan yang ancaman hukumannya ringan sekali, tidak terlalu berat lah. 15 tahun.
Saudara, saya berada di depan kantor Komnas HAM. Saya mendapat informasi bahwa salah satu komisioner Komnas HAM, Sandrayati Muniaga, ia pernah bertemu dengan Putri Chandrawati secara langsung. Saya ingin mengumpas apakah benar ada terjadi pelecehan. Dengan informasi yang saya dapatkan, saya akan menanyakan kepadanya. Ikuti saya, saudara. Sudah ada di hadapan saya, saudara, salah satu komisioner Komnas HAM, Sandrayati Muniaga. Mbak Sandra, sehat selalu? Sehat, terima kasih. Selamat siang, Mas Aiman. Pertanyaan pertama saya, Komnas HAM menyesal bahwa menduga ada pelecehan seksual Joshua terhadap Ibu Putri? Kami sudah menyampaikan semua ke publik. Apa yang kami sampaikan ya memang berdasarkan temuan dan analisis kami. Yang hasilnya adalah dugaan? Ya, dan rekomendasi untuk ada tindak lanjut oleh polisi. Bukankah Komnas HAM harusnya temuan? Temuan yang bukan berupa dugaan? Tidak harus begitu, karena Komnas HAM sebenarnya kan memang fungsinya adalah lembaga pengawas ya. Dan dalam beberapa hal, apabila memang tidak ada sesuatu yang solid, nggak ada masalah. Dengan kita dugaan. bisa menyampaikan itu dugaan. Saya yakin bahwa Komnas HAM tidak berdiri di ruang hampa. Ada indikasi kebohongan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini adalah seorang perwira menengah di Polda Metro Jaya, akan karangan soal pelecehan. Ada juga karangan soal pelecehan yang sebelumnya ada di rumah dinas Duren 3, lalu kemudian berpindah skenarionya pelecehan di rumah Magelang. Dari skenario kebohongan itu, apakah Komnas HAM tidak mempertimbangkan? Lalu dengan serta-merta, dengan tanpa dosa, menyatakan bahwa ada dugaan pelecehan seksual. Padahal ada skenario sebelumnya. Kalau udah pakai tanpa dosa, tanpa apa, saya nggak tahu. Tetapi Komnas HAM itu kan hadir ketika ada dugaan penyiksaan dan pembunuhan atas saudara Joshua ya. Dan dari situ Komnas melihat dibilang ada dugaan pelecehan seksual pada saat itu. Dari situ udah kami menangkap ada yang tidak benar, ya itu satu dulu. Satu dulu. Nah, namun dalam perkembangan selanjutnya ada pengaduan bahwa ada peristiwa di Magelang. Ya ini pun harus kami dalami. Tapi kami sejak awal dan juga sampai akhir menyimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa pidana yang telah terjadi mestinya tetap dapat diproses dan tidak dipengaruhi oleh peristiwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang. Kenapa? Karena memang kami melihat soal pembunuhan berencana ya, yang kami sebut sebagai extrajudicial killings ya, kemudian obstruction of justice, itu tindakan-tindakan pidana yang sebenarnya cukup luar biasa, yang apapun alasannya, itu tidak bisa dibenarkan. Apapun alasannya tidak bisa dibenarkan. Dan salah satu obstruction of justice dan hak hidup itu adalah soal pelecehan juga. Hak hidup itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi. Dan apalagi ini dilakukan oleh seorang petinggi Polri. Petinggi Polri adalah orang yang harusnya paham hukum. Kalau dalam masyarakat adat, kepala adat melanggar adat, sanksinya 2 kali daripada warga biasa. Jadi kalau seorang petinggi Polri melakukan langkah-langkah yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum, harusnya lebih tinggi Anda mengatakan itu. Baik, meskipun juga saya tadi katakan ada skenario kebohongan, ada juga skenario logika. Mungkinkah seorang yang dilecehkan lalu memanggil setelah dilecehkan pelakunya untuk bertemu 4 mata di sebuah tempat tidur? Kami membuat simpulan itu kan berdasarkan beberapa dasar. Yang satu memang ada pengakuan, yang kedua ada keterangan dari saksi yang ada di sekitar situ, dan yang ketiga ada juga keterangan dari psikolog yang mendampingi. Ya, jadi hal-hal ini memang harus didalami lebih lanjut. Nah, apakah benar pertemuannya hanya berdua? Karena itu kan kesaksian dari 1 orang. Nah, ini tugas polisi melakukan dari klarifikasi 2 orang, karena kan ada dari Putri Chandrawati dan dari Ricky Rizal. Iya. Nah, tapi apakah pintunya tertutup atau dalam ruang tertutup atau tidak? Dan ini bisa diklarifikasi dan itu harusnya tugas polisi mendalami hal-hal seperti ini. Tapi saya ingin bertanya, karena saya mendapat informasi bahwa Ibu Sandra sebagai komisioner Komnas HAM pernah bertemu dengan Ibu Putri, betul ya? Betul. Betul ada trauma, Bu? Ya, kami menangkap ada trauma. Dari trauma itu apakah bisa disimpulkan bahwa itulah trauma pelecehan dari ahli misalnya mendampingi Ibu dan lain sebagainya?
tidak bisa disimpulkan serta-merta karena itu memang harus didalami. Jadi kan dalam Undang-Undang TPKS ya, satu peristiwa kekerasan seksual itu kan memang dapat disimpulkan apabila memenuhi beberapa unsur ya, dari pengakuan korban, tapi tentunya kesaksian saksi dan termasuk saksi ahli. Artinya trauma itu nggak tahu apakah trauma pelecehan atau trauma yang lain, trauma dengan suami misalnya, atau trauma kasus yang lain, atau trauma karena ada hal yang memang berat pada saat kejadian, pada saat eksekusi, bisa saja. Yang jelas kami sedang berbicara soal peristiwa Magelang, ya, dan aroma ketegangan dan trauma itu kan bisa dinilai juga dari berulangnya cerita itu dan ketegangan. Di situ makanya kami menyimpulkan dugaan. Komnas HAM telah merampungkan rekomendasi dan disampaikan kepada Presiden. Setelah ini apakah Komnas HAM lepas tangan atau akan tetap mengawal kasus ini? Laporan baru kami sampaikan kepada Polri. Kami akan menyampaikan kepada Presiden dan kepada DPR minggu depan. Dan setelah itu Komnas akan memantau proses persidangan. Tapi memang tentunya soal pemantauan kasus dan ini sudah selesai. Baik, terima kasih. Komisioner Komnas HAM, Ibu Sandriati Muniaga telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mas Aiman. Saudara, untuk mengupas mengapa sampai detik ini Putri Chandrawati belum juga menjadi orang yang dianggap sebagai korban dan juga saksi penting, saya akan berbincang dengan juru bicara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Bung Ruli Novian. Bung Ruli, sehat selalu. Sehat selalu, Mas Aiman. Betul ya, Bung Ruli ya, bahwa sampai detik ini Putri Chandrawati tidak merupakan korban yang dianggap oleh LPSK, padahal di luar sana ia didengung-dengungkan sebagai korban pelecehan. Kalau bercerita tentang itu, saya akan tarik mundur sedikit ke belakang ya. Ibu PC ini mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK dahulu diduga sebagai korban kekerasan seksual di peristiwa Duren 3. Kalau yang sekarang kemudian berkembang adalah adanya dugaan pelecehan seksual di Magelang. Nah, maka berdasarkan analisis investigasi yang dilakukan oleh LPSK untuk posisi dia yang diduga korban kekerasan seksual di Duren 3 itu kemudian kami anggap belum bisa dilindungi karena belum kami peroleh keyakinan dia sebagai korban kekerasan seksual. Kenapa belum diperoleh keyakinan bahwa ia adalah korban pelecehan seksual? Singkatnya mudahnya begini, penyidik Bareskrim telah menghentikan perkara kemudian. Diduga tidak terjadi peristiwa itu. Itu bagian dari obstruction of justice dalam kasus keseluruhan. Itu pertama. Yang kedua, bahwa kami tidak mendapatkan keterangan apapun yang bisa menguatkan LPSK dalam melakukan penelaahan dan investigasi yang meyakinkan tim penelaah bakal LPSK untuk menyatakan yang bersangkutan sebagai korban. Kemudian kami mendapatkan beberapa poin-poin, misalnya pada saat rekonstruksi dilakukan, ada hal-hal yang kemudian direkonstruksikan ada 3 tempat ya dibuat ya, Magelang, Rumah Saguling, dan Duren 3 TKP gitu ya, TKP pembunuhan maksudnya. Nah, itu kan kami melakukan pendampingan, kami mengikuti tahap per tahap, dan keterangan itu kami pahami gitu ya. Dalam penanganan LPSK, itu korban kekerasan seksual, setidaknya itu ada beberapa gambaran yang umum atau lazim pada umumnya, itu terjadi. Dan tidak terjadi di Ibu PC? Sementara sampai dengan saat ini, kami belum melihat itu. Apa saja itu? Membuat kami belum yakin. Yang pertama tentu yang sudah disampaikan oleh pimpinan kami adalah satu, tentang relasi kuasa. Tentang relasi kuasa ini penting sebetulnya. Kenapa penting? Kita kalau lihat biasanya orang yang punya kekuasaan atau penguasaan terhadap korban, itulah yang biasanya, lazimnya, kami bicara lazimnya ya, itulah yang melakukan, patut diduga melakukan kekerasan seksual. Kalau ini kan terbalik. Terbalik, betul. Meskipun di beberapa kasus tidak perlu ada relasi kuasa untuk terjadi kekerasan seksual. Kemudian yang kedua? Yang kedua, ini rumah yang ada orang di dalamnya, ada saksi di dalamnya. Kalaupun seorang pelaku ingin melakukan kekerasan seksual, biasanya pelaku itu biasa memastikan tidak ada seseorang pun yang ke depan bisa menjadi saksi perbuatannya. Ini di rumah itu banyak sekali saksi. Ya, sementara dari rekonstruksi dan keterangan yang LPSK terima, ya kan, teman-teman media juga sudah terima, itu setidaknya ada 2 orang di situ. Hal lainnya adalah
kalau dibilang bahwa yang bersangkutan ini tidak berani karena tertekan, karena takut bermasalah dengan jabatan suami, usia menjelang 50 tahun, anak istri dan lain sebagainya, dia tinggal bilang saja ke polisi di mana saja di wilayah Magelang, itu pasti saya jamin langsung datang gitu. Iya, betul. Sejauh ini faktor-faktor, unsur-unsur atau indikasi yang mengarah kepada yang bersangkutan sebagai korban kekerasan seksual belum bisa meyakini LPSK. Karena kenapa Mas Aiman? Karena begini, ketika dia korban kekerasan seksual, LPSK akan paling depan untuk melakukan perlindungan dan pemulihan. Setidaknya kalau tidak dalam proses hukum ada hak pemulihan terhadap dirinya. Oleh karena itu kenapa kemudian tidak dilakukan? Karena LPSK meyakini, sekali lagi saya garis bawahi, meyakini bahwa Putri Chandrawati bukan korban pelecehan seksual. Sampai saat ini kami meyakini seperti itu. Oke, dan satu saya tambahkan lagi bahwa tidak ada korban pelecehan seksual yang kemudian memanggil pelakunya, lalu kemudian bertemu empat mata di dalam ruangan tertutup. Itu sebuah tidak hanya itu, kemudian kan kembali ke rumah, ya. Masih di dalam rumah itu selama 2 hari gitu ya. Ya itu juga perlu kita analisis bersama. Ya, baik. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan juga, meskipun Anda katakan tadi, ketika benar ada indikasi bahwa siapapun itu korban pelecehan, maka LPSK akan berada paling depan untuk melakukan perlindungan terhadapnya. Betul, karena kami sampaikan ya, perlindungan LPSK itu saat ini, sejak 2021 itu yang paling tinggi adalah penanganan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual. Terima kasih, ya. Bung Ruli Novian, juru bicara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Terima kasih, Bung Ruli. Sama-sama, Mas Aiman. Saudara, ada atau tidaknya pelecehan harus dibuktikan. Penting untuk keterbukaan karena semua menuju ke keadilan. Saudara, saya Aiman Caksono. Salam.